Banyak pengusaha yang gagal menembus pasar ekspor. Tapi yang berikut ini adalah pengusaha yang sukses menembus pasar ekspor, bahkan memiliki jaringan usaha di luar negeri. Saya akan melakukan wawancara jarak jauh langsung dengan Bapak Rudi J. Pesik. Halo Bapak Rudi, sebagai pengusaha sukses, bagaimana pandangan Bapak mengenai persaingan dagang secara global? Ya, Indonesia ini sekarang harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Kalau dulu kita cukup dengan menjadi raja kampung atau di daerah kita, kalau sekarang pemasaran itu atau pasarnya itu adalah sedunia. Maka kita harus ikut merebut pangsa pasar secara agresif. Jangan diam aja dan diserbu oleh negara-negara lain yang merasa Indonesia itu sangat menggiurkan. Nah, dengan demikian maka Indonesia harus berpikir bagaimana daya saing Indonesia dan strategi Indonesia untuk ikut berkibar dalam ekonomi global. Nah, dengan itu nomor satu, harus kita kuasai bahasa-bahasa dunia. Minimal kita kuasai bahasa Inggris, dan kalau bisa bahasa Mandarin dan bahasa Arab juga kita kuasai, tapi minimum bahasa Inggris. Baik Pak, jadi strategi seperti apa sih yang dibutuhkan supaya Indonesia nih bisa bersaing di pasar global? Kita jangan jadi jago kandang, tapi kita harus ikut menyerbu ke negara-negara yang berpotensi membeli produk-produk Indonesia. Misalkan Cina dengan penduduk 1,5 miliar, itu luar biasa kebutuhannya, termasuk pariwisatanya. Cina ini baru beberapa dekade terakhir sangat sukses, sehingga orang Cina kebanyakan OKB, orang kaya baru. Nah, itu duitnya duit panas, itu ingin dibelikan hal-hal yang belum pernah mereka kenal dan ingin mengunjungi negara-negara yang belum pernah mereka lihat. Maka Indonesia adalah salah satu pasaran untuk wisata, tetapi juga Indonesia berpotensi untuk menjadi supplier dalam salah satu atau beberapa bidang untuk rakyat Cina yang 1,5 miliar. Yang kedua adalah India dengan 1,3 miliar. Di India itu selama ini selalu melihat ke barat, ya, karena mengidolakan selalu orang-orang Eropa dan Amerika sebagai negara tujuan mereka. Beberapa tahun yang lalu saya membuat ceramah di Amerika, Perdana Menteri India. Saya katakan orang India mengapa selalu look west, padahal di barat itu orang India itu tidak dianggap bangsa yang penting, agak dilecehkan. Saya bilang harus melihat ke timur, karena di timur inilah banyak peninggalan India. Misalkan candi-candi kita, misalkan makanan-makanannya, kari dan sebagainya, misalkan tenunan-tenunan baju-bajunya, misalkan bahasanya, dan banyak lagi peninggalan India yang bisa menjadi kebanggaan orang India, terutama agama juga, baik agama Hindu, agama Buddha, agama Islam maupun agama Kristen, masuknya itu lewat India. Jadi banyak sekali peninggalan India yang bisa digali di sini, dan itu biasanya pariwisata, perdagangan, dan investasi itu menjadi satu rangkaian. Dia wisata dulu, dia senang dengan negara yang dikunjunginya, maka dia mulai perdagangan dengan negara tersebut, dan setelah perdagangannya sukses, dia akan investasi. Jadi itu dengan India kita sudah lihat, masuknya mobil-mobil India, bajai misalkan, masuknya pedagang-pedagang tekstil India dan sebagainya. Itu kenapa Indonesia tidak ada apa-apa di Cina maupun di India. Dengan masukan saya kepada Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet India, maka saya usulkan look east, lihat ke timur, jangan
ke barat. Dan saya sangat senang dan merasa bangga bahwa usul saya diterima, jadi resmi menjadi patokan negara India, look east, lihat ke timur. Nah, di samping itu kita adalah negara terbesar di ASEAN dengan sekitar 250 juta orang Indonesia. Kita itu mempunyai daerah 580 juta orang ASEAN. Jadi 580 juta dan Indonesia negara terbesar di ASEAN, kita tidak ada hubungan bisnis bersama. Yang ada sama-sama mengekspor ke negara lain. Dan itu sudah waktunya kita juga saling berdagang dan investasi di sesama ASEAN. Demikian juga kita lihat bahwa pengaruh Amerika dan sekarang dipengaruhi oleh negara Cina itu sangat besar terhadap ekonomi Indonesia. Ibaratnya kalau Amerika batuk, kita kena selesma. Demikian juga kalau Cina, kalau dia pilek, wah kita langsung demam gitu. Jadi kita tidak bisa menyendiri lagi seperti di masa lalu. Kita harus ikut menjadi pemain dunia dengan cara lebih agresif, menguasai bahasa, menguasai tentang konsumer kita, negaranya, adat istiadatnya, kesukaannya, baru kita bisa bersaing dengan baik. Apa yang terjadi di Indonesia, selalu kita misalkan membuat handicraft atau membuat batik. Setelah jadi, baru kita kalang kabut mau memasarkan kemana. Padahal misalkan batik, kalau warnanya mencorong, menyolok, itu orang Jepang tidak mau, orang Eropa tidak mau, dia anggap kurang berpendidikan. Nah, tetapi orang Amerika Latin, kalau tidak menyolok warna-warnanya, mereka nggak suka, karena mereka sukanya yang mencolok warnanya. Jadi kalau kita mau buat, kita harus tahu dulu kita mau jual kemana. Jangan kita membuat handicraft terus kalang kabut berusaha untuk menjual kemana-mana. Sebelum laku kita sudah bangkrut. Kemudian kita nggak mengerti mengenai penjualan. Saya berapa kali ikut di dalam misi-misi pemerintah yang membawa UKM. Percuma UKM itu disuruh jualan di negara yang dikunjungi. Nomor satu, kalau bicara nggak ngerti bahasa asing. Nomor dua, ditanya bisa nggak saya pesan 3 kontainer, yang nggak mungkin karena UKM kita industri rumah tangga tidak bisa menghasilkan sampai berkontainer. Yang berikutnya ditanya ini harganya berapa, bingung. Kemudian harga FOB-nya berapa, harga CF-nya berapa, mereka nggak ada apa itu FOB, apa itu CF. Jadi sama sekali tidak siap untuk berdagang di dunia. Sedangkan dunia sudah menjadi satu dalam era globalisasi ini, pasar kita adalah satu dan yang bersaing dengan kita juga seluruh dunia. Maka kita harus siap, apalagi dengan sistem-sistem yang serba elektronik. Misalkan dengan handphone kita bisa mencapai siapapun di dunia ini. Misalkan dengan teknologi IT yang maju ini, maka kita akan bisa membeli maupun menjual ke seluruh dunia dengan sekejap itu juga. Dan kita juga e-commerce itu sangat membuka peluang bagi rakyat kecil untuk bisa ikut menjual maupun ikut membeli dari luar negeri. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita kuasai untuk mempunyai strategi dan daya saing di pasar global. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi untuk info-infonya. Nah, untuk yang terakhir nih, ada masukan dan tips-tips nggak sih agar kita bisa bersaing dengan mudah di pasar global? Ya, kita punya segala macam dan ini dari bangsa-bangsa lain sudah masuk. Misalkan jambu mete kita dikuasai asing. Kopi kita dikuasai asing. Kopi-kopi Indonesia itu yang terbaik di dunia, tapi orang Indonesia pun tidak tahu bahwa kopi kita terbaik. Maka nama
perusahaan saya adalah kopi kamu. Maksudnya ini adalah kopi orang Indonesia dan harus Anda kenali kopi Indonesia, dan itu harus merajai dunia karena kopi-kopi Indonesia itu dijual dalam keadaan mentah, di roasting di negara lain, masuk dengan merek mereka. Tidak pernah tahu itu merek kopi Indonesia. Demikian juga masalah kita yang lain adalah luwak. Luwak itu banyak dipalsukan, banyak dikerjakan dengan secara tidak profesional, dan merusak pasaran kita sendiri karena dengan kualitas yang jelek begitu, orang yang mencoba pertama kali, kok begitu mahal harganya tetapi rasanya tidak enak, padahal karena kopinya itu dipalsukan. Kemudian sekarang menjadi gejala itu luwak-luwak kita itu diekspor secara hidup ke Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina. Mereka menangkar luwak-luwak kita, dan ini tidak pernah dilarang oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian itu sangat berbahaya karena mereka akan cepat mempunyai banyak luwak, dan Indonesia dengan santainya diam aja nanti kita menjadi pengimpor kopi luwak, bukan lagi menjadi pengekspor. Nah, itu semua membutuhkan manusia Indonesia harus bangun dari tidurnya. Manusia Indonesia harus kerja keras, tapi lebih daripada kerja keras saja, harus juga kerja cerdas supaya mempunyai strategi bagaimana menghadapi negara-negara lain yang sudah lebih berpengalaman. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Rudi J. Pesik atas informasinya. Ya pemirsa, kerja keras dan kerja cerdas, itulah tadi wawancara jarak jauh saya dengan Bapak Rudi J. Pesik. Saksikan wawancara kami lainnya dan semoga bermanfaat.